Seorang koki pemenang penghargaan di universitas ternama kini didakwa atas pembunuhan dan korban yang dilaporkan adalah istrinya. Yang membuat ini semakin mengerikan adalah di mana semua ini terjadi. Dan kami memiliki detail penting dari polisi tentang bagaimana dugaan pembunuhan dan penangkapan yang kacau itu terjadi. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Orang-orang di sebuah kota perguruan tinggi New England sedang berusaha memahami apa yang terjadi di kampus semalam yang melibatkan seseorang yang selama ini mereka banggakan sebagai sumber kebanggaan bagi sekolah mereka. Saya berbicara tentang Jeffrey McDonald yang berusia 36 tahun yang dinobatkan sebagai koki terbaik tahun ini oleh American Culinary Federation pada tahun 2025. Dan itu hanyalah salah satu dari beberapa penghargaan yang dimenangkan Chef McDonald atas keahliannya sebagai koki di kampus University of Massachusetts Amherst, UMass. Jadi sekarang setelah Anda memiliki gambaran tentang dirinya sebagai koki peraih penghargaan di sebuah sekolah, saya ingin Anda melihat gambar ini. Ini adalah dirinya di pengadilan pagi ini menurut WWLP di Massachusetts bagian barat. Dia hadir di pengadilan Kabupaten Hampshire, Massachusetts, didakwa dengan pembunuhan. Dan itu belum semuanya. Kita akan membahas bagian lainnya di sini sebentar lagi. Sekarang jelas, setiap kasus pembunuhan itu mengejutkan dan menyedihkan. Tapi yang satu ini menjadi berita utama karena tampaknya merupakan kejatuhan besar dari posisi terhormatnya. Sekarang, makanan kampus di banyak sekolah, mari kita akui, bisa jadi cukup hambar. Itu diproduksi massal untuk mahasiswa yang lapar. Kamu mungkin bahkan tidak ingat seperti apa makanan di sekolahmu. Tapi di UMass, itu berbeda. UMass terpilih sebagai nomor 1 selama 9 tahun berturut-turut dalam daftar makanan kampus terbaik versi Princeton Review. Jadi ketika kita bicara tentang Chef McDonald, dia benar-benar ahli di dapur di sebuah sekolah yang dikenal dengan kualitas makanannya yang luar biasa. Dan tidak ada yang menyangka bahwa dia akan berakhir di ruang sidang dengan tuduhan pembunuhan. Sekarang cerita ini sekali lagi sangat mengejutkan. Saya tidak bisa cukup menekankan itu. Dan komunitas di Amherst, Massachusetts saat ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sekolah tersebut memiliki beberapa unggahan di media sosialnya yang menunjukkan McDonald memenangkan berbagai penghargaan besar. Tapi sekali lagi, citra itu sangat berbeda dengan apa yang dituduhkan dalam laporan polisi yang baru saja kami terima di Law and Crime. Dan laporan ini mengungkap beberapa detail penting tentang di mana kejadian ini terjadi, bagaimana dugaan pembunuhan ini berlangsung, dan bagaimana tersangka mengenal korban. Dan seperti apa suasana kacau yang digambarkan petugas saat mereka mencoba menangkap McDonald. Jadi, mari kita uraikan ini. Dan masih banyak lagi yang harus dipelajari dalam kasus ini. Penyelidikan masih benar-benar berada di tahap awal. Jadi saya akan mengajak Wills Villar, mantan komandan detektif, sebentar lagi untuk membahas bagaimana penyelidikan ini bisa berjalan. Dan meskipun sebagian dari kasus ini terlihat seperti kasus yang mudah dan jelas, kami sudah sedikit membahas bahwa mungkin tidak akan seperti itu ke depannya dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin membicarakan semua yang kita ketahui sejauh ini, di sini dan sekarang, yang tercantum dalam dokumen pengaduan pidana yang diajukan di Pengadilan Distrik Hampshire Timur di Massachusetts. Jadi begini awal ceritanya. Pada tanggal 22 April 2026, sekitar pukul 19.42, petugas dari Departemen Kepolisian UMass Amherst serta petugas pemadam kebakaran dan paramedis dari Departemen Pemadam Kebakaran Amherst dikerahkan ke kamar 413 Hotel UMass di One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts setelah ada panggilan 911 yang melaporkan keadaan darurat yang terjadi di lokasi tersebut. Sekarang, mengingat situasinya, petugas dari Departemen Kepolisian Hadley, yaitu kota terdekat, juga ikut merespons untuk membantu. Jadi, apa yang sudah kita ketahui? Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang koki bergengsi di UMass Amherst. Dan korban, seperti yang banyak diberitakan, termasuk oleh Boston Globe, adalah istrinya. Dia juga merupakan staf di sekolah yang sama. Dan laporan polisi mengungkapkan bahwa kejadian ini terjadi di sebuah hotel yang berada di dalam kampus tersebut. Ini adalah jenis hotel yang mungkin akan ditempati orang tuamu saat akhir pekan wisuda atau jika Minutemen mengadakan pertandingan sepak bola atau bola basket dan kamu adalah penggemarnya. Perlu dicatat bahwa Hotel UMass sepenuhnya dikelola oleh pihak kampus. Hotel ini tidak berafiliasi dengan perusahaan luar manapun. Sekarang sebelum saya lanjut, saya juga ingin melajukan beberapa pertanyaan kunci dalam cerita ini.
karena belum diketahui secara pasti atas nama siapa kamar tersebut terdaftar atau siapa yang menelpon 911. Dan detail-detail tersebut bisa sangat penting seiring penyelidikan ini berjalan. Dan juga perlu dicatat bahwa laporan tersebut mengatakan, kutip, mengingat situasinya, kepolisian lain turut merespons. Jadi Anda harus bertanya-tanya, apa yang diberitahukan kepada para petugas saat mereka menuju hotel ini tadi malam? Jadi mari kita lanjutkan di sini dengan laporan polisi ini. Disebutkan bahwa saat petugas polisi tiba, terjadi pergumulan hebat antara mereka dan seorang pria, Jeffrey C. McDonough, di mana J. McDonough melemparkan benda ke arah petugas dan memukul wajah salah satu petugas polisi UMass lebih dari satu kali. Sekarang, berdasarkan laporan polisi ini jauh dari panggilan standar. Petugas terlibat pergumulan hebat dengan koki kampus kelas atas ini yang diduga melemparkan benda ke arah mereka dan bahkan memukul wajah seorang petugas lebih dari satu kali. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang dihadapi oleh petugas pertama di lokasi. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap dan tragis dari itu. Saat memasuki kamar 413, petugas menemukan seorang wanita yang sudah meninggal dengan luka parah. Melihat parahnya luka-luka pada wanita tersebut, bagi para penyidik, tampak jelas bahwa luka-luka itu diakibatkan oleh serangan yang sangat brutal. Jadi menurut dokumen pengaduan, petugas meyakini bahwa wanita yang ditemukan tewas di kamar hotel yang sama telah menjadi korban serangan brutal berdasarkan luka-lukanya. Jadi jika Anda adalah polisi dalam situasi ini dan Anda baru saja mengalami dugaan interaksi kekerasan dengan McDonough, Anda pasti menyimpulkan bahwa sesuatu yang diduga kekerasan terjadi di kamar 413. Tapi disinilah ceritanya menjadi semakin mengejutkan. J. McDonough ditangkap dan dibawa ke Departemen Kepolisian UMass Amherst. Setelah dibacakan hak-hak Mirandanya, J. McDonough berbicara dengan penyidik, di mana dia mengakui bahwa dia dengan sengaja memukuli. Disensor. Dan sekali lagi, media seperti Boston Globe melaporkan korbannya adalah istrinya yang dipukuli sampai tewas dengan tangan, kaki, serta berbagai benda tumpul lainnya. Dan bahwa memang niatnya adalah untuk membunuh istrinya dengan cara itu. Sekarang, pengaduan pidana, sekali lagi, menyensor salah satu kata di sini, tetapi laporan lokal, termasuk Boston Globe dan Mass Live, yang meliput wilayah Massachusetts Barat, mengatakan bahwa korban sebenarnya adalah istrinya. Dan menurut polisi, dia mengaku kepada mereka bahwa dia dengan sengaja memukuli istrinya sampai tewas, menggunakan tangan, kaki, dan berbagai benda tumpul. Sekarang, jika Anda melihat ini dari perspektif investigasi, pernyataan yang diduga dia buat setelah hak-haknya dibacakan kepadanya, itu akan sangat penting bagi jaksa dalam kasus yang sedang mereka bangun. Dan sekilas, Anda mungkin juga melihat ini, mengetahui bahwa korban dilaporkan adalah istrinya. Dan Anda bertanya-tanya, apakah ini adalah kejahatan karena emosi sesaat? Namun kita belum mengetahui motifnya. Tidak ada yang telah diungkapkan sampai saat ini. Selain itu, yang juga belum diungkapkan oleh polisi tetapi dilaporkan oleh sumber lokal termasuk Boston Globe adalah nama korban. Dia diidentifikasi sebagai Emma McDonough yang berusia 31 tahun. Dan menurut data penggajian yang tersedia untuk umum oleh Persemakmuran Massachusetts, dia adalah seorang supervisor ruang makan di UMass pada tahun 2023. Jadi, patut diduga bahwa kedua orang ini pertama kali bertemu melalui universitas itu sendiri. Namun laporan polisi menyimpulkan bahwa Jeffrey McDonough didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama serta penyerangan dan pemukulan terhadap seorang petugas polisi. Dia juga diperintahkan untuk ditahan tanpa hak jaminan. Beralih ke hari Kamis 23 April dan McDonough terlihat di dalam ruang sidang di Pengadilan Distrik Hampshire Timur dengan tangan diborgol di belakang punggungnya untuk sidang dakwaan. Selama sidang singkat itu, McDonough mengaku tidak bersalah atas tuduhannya dan dia tidak diberi hak jaminan sebelum sidang penetapan dasar yang cukup. Sidang tersebut telah dijadwalkan pada 22 Mei. Sekarang sebelum kami menghadirkan tamu-tamu kami untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana penyelidikan ini mungkin akan berjalan, Anda pasti bertanya-tanya bagaimana perasaan komunitas kampus, komunitas Amherst tentang semua ini dan apa yang diduga terjadi selama 24 jam terakhir. Berikut adalah tanggapan Rektor UMass Amherst, Javier Reyes, dalam pernyataan resminya yang sebagian berbunyi, kutip, "Saya ingin mengakui bahwa ini adalah berita yang memilukan dan sangat mengganggu bagi kampus kami. Pikiran dan doa kami bersama mereka yang terdampak, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja dari individu-individu yang terlibat. Saya juga menyadari bahwa kurangnya informasi lengkap mungkin menambah keresahan yang dirasakan banyak orang.
Namun hal ini diperlukan untuk menjaga integritas penyelidikan yang sedang berlangsung. Harap diketahui bahwa sumber dukungan tersedia bagi siapapun yang membutuhkannya selama masa ini. Saya mendorong Anda untuk mencari dukungan dan saling memberikan perhatian serta ruang satu sama lain. Kami akan terus membagikan pembaruan jika nanti memungkinkan. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah mantan komandan detektif dari Departemen Kepolisian Chicago, Will Svilar. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Anda tahu, ketika membaca laporan polisi, Jeffrey McDonald diduga, Anda tahu, tidak hanya menghilangkan nyawa istrinya dengan cara yang brutal seperti yang dijelaskan polisi. Tampaknya dia juga menyerang petugas polisi ketika mereka tiba di lokasi, diduga memukul salah satu dari mereka di wajah, melemparkan barang-barang ke arah mereka. Dan kemudian, jika Anda bandingkan dengan persepsi publik tentang pria ini sebagai koki pemenang penghargaan di tempat makan kampus, dari luar itu memang tidak masuk akal. Apa yang paling menonjol menurutmu sejauh ini? Jadi, ketika Anda membicarakan situasi rumah tangga dan tingkat kekerasan serta agresi yang terlibat di dalamnya, Anda harus memikirkan beberapa hal. Pertama, saya bisa katakan tidak ada situasi yang lebih rawan dalam urusan rumah tangga. Karena kalau dipikir-pikir, tidak ada siapapun yang atau tidak ada orang yang membagikan emosi dan amarah yang lebih kuat dalam diri Anda, selain seseorang yang Anda cintai atau seseorang yang benar-benar Anda pedulikan. Dan itu bisa cepat sekali berakhir buruk. Kedua, jika ini adalah sesuatu yang di luar karakter dari kepribadiannya, Anda harus berpikir mungkin ada unsur kimia yang terlibat di sini, seperti narkoba atau alkohol. Karena dia juga melewati itu dan Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana, Anda tahu ada 2 orang di dalam ruangan. Salah satu dari mereka sudah meninggal, Anda tahu, dan rekaman video pengawasan dari hotel bisa menunjukkan itu kepada Anda. Tapi menurut laporan polisi setelah hak Miranda dibacakan, dia mengakui semuanya, sepertinya begitu. Dan dia mengakui persis apa yang terjadi, dia yang melakukannya. Dia memang berniat melakukannya. Ketika Anda sudah punya pengakuan itu sebagai aparat penegak hukum, apalagi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan vonis bersalah? Dan saya tahu kita masih di tahap awal dari kasus ini. Ya, Anda tetap harus memproses TKP, seperti Anda memproses TKP lainnya. Anda harus mengambil sampel dari korban. Anda juga harus mengambil sampel dari pelaku. Kerokan di bawah kuku, hal seperti itu. Maksud saya, jelas ada perkelahian yang sangat brutal karena seseorang dipukuli sampai tewas. Tapi Anda harus memproses setiap bukti itu. Karena, Anda tahu, saya sudah membicarakan soal bahan kimia, obat-obatan, dan alkohol. Seorang pengacara pembela bisa saja mengatakan nanti bahwa pernyataan itu tidak diberikan secara sukarela karena adanya paksaan atau pengaruh obat-obatan atau alkohol. Jadi Anda harus menangani bagian lainnya. Anda tetap harus membangun kasusnya, dan bukti fisik sangatlah penting. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuhnya, Anda tahu pada saat itu. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan ini. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Maksud saya, tentu saja dari luar. Sepertinya Anda tahu, dari semua yang dia miliki setidaknya, kita belum tahu banyak tentang dia saat ini. Tapi setidaknya dia punya banyak hal yang mendukungnya. Tapi disinilah semuanya jadi lebih rumit. Maksud saya, mereka membicarakan tentang tangan, kaki yang katanya dia gunakan untuk memukuli istrinya. Juga menggunakan barang-barang di dalam ruangan, tampaknya untuk memukuli istrinya juga. Maksud saya, benar-benar kematian yang sangat brutal, terdengar seperti itu menurut apa yang dijelaskan oleh polisi. Apa maksudnya? Bagaimana hal itu memengaruhi cara kematian dan bagaimana Anda menyelidiki ini serta mencoba menyusun apa yang sebenarnya terjadi? Maksud saya, dalam penuntutan Anda akan membicarakan tentang kekerasan dan fakta yang ada. Bahwa Anda tahu, ketika kita melihat trauma benda tumpul yang menyebabkan kematian, terkadang kita berpikir tentang kecelakaan mobil. Tapi kecelakaan mobil adalah satu peristiwa di mana ada kejadian yang sangat dahsyat, sangat menghancurkan, dan Anda tewas. Atau ada bagian dari organ Anda atau kepala Anda atau sesuatu yang dihantam hebat. Dalam pemukulan, dalam penganiayaan, ada banyak luka berulang, dan Anda harus menjelaskan itu dalam penuntutan Anda dan dalam kasus Anda, hanya untuk menunjukkan tingkat kekerasannya. Kecelakaan mobil adalah satu hal, jatuh dari gedung adalah satu hal, tapi dipukuli sampai tewas adalah hal yang benar-benar berbeda dan tampak sangat berbeda. Jadi sangat penting untuk menjelaskan bagaimana kejadian itu terjadi. Karena bagian lainnya adalah ketika polisi tiba, itu adalah polisi UMass, Hadley, yaitu kota terdekat. Mereka tiba dan apa yang saya sedang melihat laporan polisi di sini. Kamu tahu, yang mereka tuduhkan pada Jeffrey McDonald adalah dia mulai diduga menyerang mereka, memukul seorang polisi di wajah, melemparkan barang-barang ke arah petugas. Bagaimana hal itu juga mempengaruhi penyelidikan ini, di mana tidak hanya ada kematian dengan kekerasan yang sedang ditangani di dalam kamar, dia juga menghadapi tuduhan penyerangan dan pemukulan terhadap seorang petugas. Ya, dan itu adalah tuduhan tambahan. Benar sekali.
Anda menuntut setiap tuduhan yang sesuai. Dan untuk tuduhan penganiayaan berat terhadap petugas polisi, penyerangan terhadap petugas polisi, bagaimanapun mereka menyebutnya di luar sana, Anda benar-benar menambahkan tuduhan itu karena itu berkaitan dengan kondisi mental, berkaitan dengan bagaimana perilakunya saat Anda tiba. Sekarang, sisi lainnya adalah jika pihak pembela bisa menunjukkan bahwa ini benar-benar di luar kebiasaannya, mereka akan menggunakan itu. Seperti, "Hei, dengarkan, orang ini biasanya penurut. Kami tidak tahu apa yang terjadi." Bisa saja, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kita tidak tahu karena hasil toksikologi belum keluar. Bisa saja karena narkoba, bisa saja karena alkohol, atau bisa juga karena hal lain. Jadi kita akan menggunakannya, tapi pihak pembela juga akan menggunakannya sebagai penyimpangan karakter. Ya, ini bagian tentang pengakuan yang diduga darinya. Kamu tahu, McDonald berbicara dengan penyidik di mana dia mengakui bahwa dia dengan sengaja memukuli istrinya sampai tewas menggunakan tangan, kaki, serta berbagai benda tumpul lainnya. Dan bahwa memang itu niatnya untuk membunuh istrinya dengan cara tersebut. Jika hasil toksikologi keluar dan tidak banyak ditemukan, Anda tahu pihak pembela bisa saja mengatakan, ya itu adalah masalah kesehatan mental. Itu adalah obat-obatan yang ada di dalam tubuhnya. Dan kita belum tahu apa-apa tentang itu. Sekali lagi, ini hanya sebagai penafian. Tapi misalkan saja tidak ada hasil apapun dari situ. Dan ini adalah pengakuannya. Seperti, apalagi yang Anda butuhkan pada titik ini? Seperti, jika itu adalah pengakuan yang sangat kuat yang Anda miliki, saya rasa apa yang akan dilakukan oleh pihak pembela? Seperti jenis pembelaan apa yang pernah Anda lihat dilakukan oleh pengacara ketika Anda memiliki sesuatu seperti ini? Mereka selalu menyerang dasar yang cukup untuk penangkapan. Mereka selalu mempertanyakan apakah pernyataan itu diberikan secara sukarela. Sekarang, ada beberapa cara untuk mengambil keterangan seperti itu. Jika Anda masuk ke dalam ruangan dan dia berdebat dengan Anda, lalu dia melontarkan semua hal itu tanpa Anda bertanya apapun, itu disebut pernyataan spontan. Dan Anda boleh membiarkannya berbicara. Namun, jika Anda akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi, hak Miranda harus terlebih dulu dibacakan. Dan jika dia memberikan pernyataan setelah hak Miranda dibacakan, dan saya membayangkan banyak dari ini terekam di kamera tubuh, jika tidak semuanya, itu adalah rintangan besar yang harus diatasi oleh pihak pembela. Tetapi mereka pasti akan mempertanyakan sifat sukarela dari pernyataan pengakuan tersebut. Dan saya yakin Anda tahu, Anda sudah menangani, sayangnya, banyak kasus pembunuhan dalam rumah tangga dalam karir Anda. Maksud saya, seberapa sering terjadi pasangan yang tampaknya memiliki begitu banyak hal baik dalam hidup mereka. Dan sekali lagi, kita belum tahu banyak tentang dia saat ini. Tapi setidaknya untuk dirinya, kita tahu bahwa dia, Anda tahu, jika Anda bekerja di kantin kampus, maksud saya, pria ini tampaknya memang sosok utama kalau bicara soal profesi koki. Tapi kemudian diduga dia juga memiliki sisi lain di mana dia mampu melakukan hal seperti itu. Seberapa sering dalam kasus-kasus domestik seperti ini terjadi perbedaan total antara siapa mereka di depan umum dengan apa yang akhirnya terjadi, seperti dalam kasus ini di sebuah kamar hotel pada Rabu malam. Begini, Anda tidak pernah melihat seseorang dibunuh pada kali pertama ada masalah domestik atau pertengkaran domestik. Biasanya ada riwayat sebelumnya. Sekarang, entah itu dilaporkan atau tidak, pasti ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Jika ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga, entah itu sudah pernah dilaporkan ke polisi sebelumnya, atau dia sudah membicarakannya kepada anggota keluarga atau teman-temannya. Jadi jarang sekali seseorang langsung kehilangan kendali dan melakukan pembunuhan pada kali pertama mereka melakukan kekerasan dalam situasi rumah tangga. Nah, meskipun begitu, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang lain. Apapun persona kita di luar bisa sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mereka. Jadi, jarang sekali ini merupakan kejadian pertama yang sampai sekeras ini. Saya rasa Anda akan melihat ketika mereka mulai berbicara dengan anggota keluarga bahwa sudah ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Dari mana Anda mulai ketika, oke, dia sudah ditahan, Anda punya pengakuan ini? Ini bukan kasus siapa pelakunya, tapi Anda mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Anda tahu apakah ada masalah keuangan yang terlibat di sini, apakah ada dinamika lain yang berperan. Jadi dari mana Anda mulai merangkai gambaran kehidupan mereka? Anda tahu, ketika Anda mulai dengan pengakuan dan orangnya sudah ditahan dan semua petunjuknya sudah ada, Anda tinggal menelusurinya dari akhir ke awal. Oke, kita sudah punya pengakuan. Kita tahu dia yang melakukannya. Ini bukan misteri. Kita tahu dia yang melakukannya. Apakah Anda mencari motif? Ya, Anda mencari motif. Maksud saya, Anda mencoba mencari tahu kenapa dia melakukannya. Tapi dalam menangani kasus seperti ini, sebagai seorang polisi dan detektif dan seseorang yang melakukan penangkapan untuk menyelesaikan kasus, terkadang motif sebenarnya tidak terlalu penting. Dan saya tahu ini akan terdengar aneh, tapi terkadang peristiwa-peristiwa yang mengarah ke situ, semuanya adalah bagian dari kasus. Tapi kalau Anda punya kasus yang sudah sangat jelas seperti itu, tidak ada orang lain yang melakukannya, hanya ada dua orang di ruangan itu, dan salah satunya mengaku. Dari sudut pandang investigasi, Anda punya kasus yang kuat. Sekarang, kalau Anda memang kompeten, Anda akan memasukkan faktor-faktor motivasi yang mungkin ke dalam narasi Anda, karena semuanya akan terungkap di persidangan.
Tapi, Anda tahu, kita harus berhati-hati agar tidak terburu-buru. Selesai satu kasus, langsung lanjut ke kasus berikutnya. Anda memang harus menggali sedikit lebih dalam. Ketika berbicara tentang, dan saya tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan mentalnya, tapi ada kalanya seseorang, Anda tahu, dan saya bicara secara umum sekarang, mungkin mereka mengalami depresi, mungkin mereka punya kecemasan, mungkin mereka punya masalah kesehatan mental tertentu yang sudah didiagnosis. Tapi kemudian Anda memikirkan pembelaan, seperti pembelaan gangguan jiwa atau pembelaan karena emosi sesaat. Anda melihat beberapa pembelaan seperti itu digunakan, seperti bagaimana bagian kesehatan mentalnya, mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang lain di ruangan itu, dan dia punya. Jika pengakuan ini Anda tahu diterima, jadi Anda juga punya itu. Seperti bagaimana hal itu berperan ketika beberapa pengacara pembela mencoba mencari celah dalam penyelidikan yang akan Anda lakukan dalam kasus seperti ini. Jadi dalam kasus khusus ini, sulit untuk mencari celah dalam penyelidikannya. Apa yang harus mereka lakukan? Dan beban pembuktian jelas ada pada jaksa penuntut untuk membuktikan tanpa keraguan yang wajar bahwa orang ini melakukan pembunuhan. Yang harus dicoba oleh pembela adalah memasukkan keadaan yang meringankan. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menurunkan ini dari pembunuhan tingkat 1 menjadi mungkin pembunuhan tingkat 2 karena emosi yang tiba-tiba dan intens. Atau mungkin menggunakan pembelaan gangguan jiwa atau gangguan jiwa sementara untuk mengurangi hukumannya. Itu tidak membenarkannya. Oke, maksud saya, jelas kamu tidak benar-benar gila karena kamu masih bisa bekerja atau memimpin dapur. Kamu seorang koki. Tapi emosi yang tiba-tiba dan intens, yang akan mereka coba lakukan adalah mengurangi dakwaan pembunuhan tingkat 1. Jadi itulah yang akan mereka lakukan. Mereka tidak akan menggunakan alasan gangguan mental, semua hal itu. Dan saya tahu itu sering terjadi dan memang perlu dipertimbangkan. Tapi itu tidak membenarkan perilaku seperti itu. Jadi pihak pembela hanya akan mencoba untuk mengurangi dakwaan pembunuhan tingkat 1 yang keji yang akan dikenakan padanya jika dia memang sudah didakwa. Dan saya tahu, Anda tahu, tentu saja jika dibandingkan dengan pembunuhan, dan Anda tahu penyerangan serta pemukulan terhadap petugas polisi adalah tuduhan yang serius. Tapi kemudian Anda memikirkan apa yang dituduhkan telah dia lakukan di kamar hotel itu. Bagaimana pengaruhnya? Misalnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup karena dakwaan pembunuhan, lalu ada juga dakwaan penyerangan dan pemukulan. Bagaimana hal itu mempengaruhi jalannya kasus? Karena saya yakin ada rekaman kamera tubuh polisi. Akan ada rekaman video pengawas hotel. Anda juga akan memiliki kesaksian dari petugas polisi. Seseorang tampaknya dipukul di wajah menurut apa yang dikatakan polisi juga. Seperti bagaimana bagian itu mempengaruhi keseluruhan kasus ini ke depannya dengan asumsi jika dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Dan itu adalah sesuatu yang tampaknya sudah dia akui, diduga menurut dokumen polisi. Seperti seberapa penting bagian itu sebenarnya, selain hanya menjadi tuduhan lain yang bisa menambah beberapa tahun hukuman. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang terjadi jika dia dinyatakan tidak bersalah? Dan sekarang Anda tidak melakukan tuduhan tambahan, seperti penganiayaan berat dan hal-hal seperti itu. Dia bebas begitu saja. Sekarang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja dia mendapat hukuman 3-5 tahun penjara, menambah catatan buruk bagi polisi. Tapi bagaimana jika dia lolos dari tuduhan pembunuhan? Atau dalam kasus seperti itu, bagaimana jika mereka lolos dari tuduhan pembunuhan, atau menurunkannya menjadi pembunuhan tanpa rencana? Anda harus menambahkan tuduhan lain agar bisa mendapatkan peningkatan hukuman. Apa yang juga menarik perhatianmu? Karena saya sempat berpikir, oke, jadi mereka berada di hotel di kampus ini yang biasanya saya pikirkan sebagai tempat orang tua menginap saat akhir pekan wisuda, atau kamu tahu, kalau UMass punya pertandingan basket atau sepak bola, mungkin para penggemar menginap di sana di kampus. Tapi kamu tahu, mereka bekerja di sini atau dia bekerja di sekolah itu. Mereka tinggal di Wolverhampton, yang menurut saya jaraknya sekitar 20 menit dari sana. Dan ini malam Rabu. Seperti kenapa mereka, kamu tahu, itu pertanyaan saya. Kenapa pasangan ini menginap di hotel ini pada malam Rabu? Ya, Chris, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini bagian lain dari pertanyaan itu. Kamar hotel itu milik siapa? Siapa yang menyewa kamar itu? Apakah ini bisa jadi kasus? Dan sekali lagi, saya tidak mau menyalahkan korban. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini yang terjadi. Tapi mungkinkah ini kasus di mana dia masuk, atau dia masuk dan menemukan dia dalam situasi yang seharusnya tidak dialami? Kamar hotel itu milik siapa? Siapa yang menyewa kamar hotel itu pada Rabu malam? Ya, dan seperti itu apa? Kamu tahu, dan itu juga bagian dari semuanya. Kamu tahu, polisi belum. Kamu tahu, ini berkaitan dengan laporan polisi ini yang sangat lugas. Maksud saya, memang ada beberapa detail yang sangat mengganggu di dalamnya tentang bagaimana dia diduga membunuh istrinya dan kamu tahu, diduga menyerang petugas polisi setelahnya. Tapi kita tidak banyak mendengar di sini tentang keadaannya. Kita tahu bahwa ada panggilan darurat 911 juga yang dilakukan untuk kamar hotel tertentu ini. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan panggilan itu? Seperti apakah itu seseorang
apalagi mereka berada di lantai 4. Ini bukan seperti lobi di mana mungkin ada petugas resepsionis di bawah yang bisa mendengarnya, tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan panggilan darurat 911 yang kemudian mendatangkan petugas, dan bukan hanya beberapa petugas saja. Saya dengar ada polisi UMS. Beberapa departemen menanggapi kejadian ini. Itu juga tampaknya menjadi pertanyaan besar. Saya membaca di salah satu rilisnya bahwa mereka merespons laporan pembunuhan, bukan laporan keributan, melainkan laporan pembunuhan. Jadi jika memang seperti itu panggilannya, kita tidak tahu pasti. Tapi jika memang seperti itu panggilannya, berarti ada seseorang yang tahu sesuatu. Mungkin dia yang menelpon. Benar, dan saya rasa ini juga penting. Saya melihat artikel berita lokal yang menyebut mereka mengirimkan peringatan ke kampus. Jadi ini bukan hanya soal seseorang di bar yang mungkin terlalu banyak minum, lalu tiba-tiba ada, oh ayo panggil beberapa polisi untuk mengeluarkan mereka dari sana. Sepertinya ini memang sesuatu yang cukup serius sejak awal. Apa saja yang perlu dilakukan saat Anda menulis laporan polisi itu? Ya, dan saya rasa Anda tahu, dalam beberapa hal ini tentang seberapa banyak informasi yang akan Anda sampaikan ke publik pada saat ini. Tapi apa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan, oke, saya hanya akan memasukkan hal-hal pokok, ringkasan dari apa yang kita ketahui saat ini, dibandingkan dengan mengungkapkan siapa orang yang menelpon 911. Ini adalah siapa yang kami maksud, Anda tahu, lebih banyak detail tentang apa yang kami lihat saat kami tiba di lokasi. Begitulah cara kerjanya. Begini cara kami melakukannya di Chicago. Petugas pertama yang merespons akan menulis laporan kasus awal. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa. Tidak terlalu banyak di luar itu. Para detektif akan datang dan kemudian mereka akan memasukkan seluruh penyelidikan mereka ke dalam laporan tambahan. Sekarang, perbedaan antara laporan penangkapan dan laporan kasus adalah laporan kasus menceritakan kronologinya. Dalam laporan penangkapan, Anda hanya menguraikan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan yang Anda cantumkan dalam laporan penangkapan itu. Pada hari dan tanggal ini, si Anu ditangkap setelah mengaku melakukan pembunuhan atau perbuatan lain yang dia lakukan, seperti pemukulan. Jadi itulah yang Anda masukkan dalam laporan penangkapan Anda, dasar yang mendukung penangkapan dan tuduhan yang Anda cantumkan dalam laporan penangkapan. Laporan kasus dari petugas pertama di lokasi, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa. Itu semua yang Anda ketahui. Detektif datang, dan disitulah Anda memasukkan seluruh ceritanya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Maksud saya, ini kasus yang sangat-sangat menyedihkan. Maksud saya, tentu saja ada kejatuhan dari puncak kejayaan di dunia kuliner. Tapi seorang wanita kehilangan nyawanya dengan cara yang mengerikan. Dan kita akan melihat beberapa detailnya saat mereka muncul di awal. Seperti yang Anda tahu, kami merekam ini tepat setelah dia menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan di Hampshire County, Massachusetts. Will Spiller, mantan komandan detektif di Departemen Kepolisian Chicago. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify kami. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.